pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang terjadi di Taman Eden menjadi harapan bagi semua ciptaan Tuhan. Damai sejahtera itu yang menguatkan harapan, mendorong masing-masing umat untuk hidup dalam persaudaraan, dan mendatangkan daya hidup sehingga umat turut ambil bagian dalam karya penyelamatan yang terus dikerjakan oleh Tuhan. Namun, damai sejahtera itu telah rusak oleh karena pemberontakan manusia kepada Tuhan. Itu sebabnya manusia seringkali dikuasai rasa cemas, takut, maupun bimbang dalam menghadapi realita kehidupan. Keadaan batin manusia yang seringkali diselimuti kecemasan, ketakutan, dan kebimbangan tidak dibiarkan oleh Sang Guru. Kelahiran Sang Guru di dunia menjadi dasar pernyataan kasih Allah agar umat senantiasa memiliki pengharapan kepadanya. Kesengsaraan dan penderitaan Sang Guru menjadi teladan agar umat tidak takut menghadapi berbagai kondisi dalam perjalanan hidupnya. Kebangkitan Sang Guru menjadi bukti bahwa Sang Damai Sejahtera telah menyediakan kuasa bagi umat untuk melakukan peziarahan menuju surga kesempurnaan. Ibadah yang akan kita lakukan bersama saat ini dibingkai dengan tema penerima damai sejahtera. Siapakah yang memberi damai sejahtera? Allah sendiri yang telah memberikan melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus. Siapa yang menjadi penerima damai sejahtera? Tidak lain adalah saudara dan juga saya. Oleh karena itu, mari kita terima bersama tugas pengutusan dari Tuhan agar kita semua mampu menjadi penerima damai sejahtera. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Uri Christian Sakti Labeti dari GKJ Danu Kusuma. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dengan berdiri kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat Baru 32A bait 1 sampai 4. Atas bumi nan permai. Semai dalam hidup semesta, Kristus kami naikkanlah, suci, suci dan sembah. Atas Dia kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang, Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Atas kasih yang mesra di antara manusia, atas anak saudara dalam surga dan dunia, Kristus kami naikkanlah, suci, suci dan sembah. Atas gereja yang letak
bekerja atas korban baktinya bagi Raja semesta. Kristus kami naikkanlah, puji, syukur dan sembah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada saat ini, penerima damai sejahtera. Kita semua, saya dan saudara-saudara, adalah penerima damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan juga melalui kuasa Paskah, kita semua diberi damai sejahtera oleh-Nya. Oleh karena itu mari kita mengingat firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 27 yang menyatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kiranya dengan tema ini kita semakin dikuatkan dalam perjuangan kehidupan kita, dan dengan mengingat bahwa damai sejahtera Kristus yang ada dalam hidup kita, maka kita tetap memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami membawa kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan bahwa kehidupan kami jauh dari kesempurnaan. Seringkali kami masih dikuasai kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi realita kehidupan kami. Seringkali kami tidak tenang oleh karena pergumulan maupun persoalan kehidupan yang mendera silih berganti dalam kehidupan kami. Kami melupakan akan panggilan Tuhan bahwa kami adalah penerima damai sejahtera oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu Tuhan, saat ini kami mohon ampun atas kesalahan kami mohon ampun atas dosa kami, di mana kami kurang mempercayai damai sejahtera yang telah Engkau berikan dan Engkau sematkan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, sehingga kami tetap berpegang pada damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita menaikkan nyanyian pengakuan dosa. Kidung Jemaat 41 bait 1 sampai dengan yang ketiga, terbukalah sorga.
Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Mazmur 34 ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan sabda. Oleh karena itu, mari kita menaikkan nyanyian persiapan firman. Nyanyikanlah Kidung Baru 119 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Nyanyikan lagi bagiku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum menerima sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebagai ciptaan-Mu, kami membutuhkan makanan. Bukan hanya makanan jasmani, tetapi kami juga membutuhkan makanan rohani.
Oleh karena itu, kami mohon kuasa Roh Kudus ketika kami akan bersama-sama menerima sapaan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya membuka telinga kami sehingga kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberi kami hikmat sehingga kami dapat mencerna firman Tuhan dengan baik. Dan lebih dari itu, Roh Kudus memberkati kami sehingga kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga 35. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 hingga 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang pertama hingga 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 1 ayatnya yang pertama hingga 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pasal 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya! Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah untuk saudara-saudara semua dan juga salam persaudaraan dari kami Jemaat GKJ Danukusuman di Surakarta. Saudara-saudara yang terkasih, tema hari ini adalah penerima damai sejahtera. Penerima damai sejahtera. Saudara-saudara, masing-masing orang dengan profesinya itu tentu memiliki karakter yang khas, yang setidaknya dari karakter atau dari tanda-tanda yang tampak, orang dapat menilai kira-kira apa profesinya atau apa pekerjaannya. Misalnya, jika ada seseorang, entah pria, entah perempuan, yang menggunakan jas warna putih, kemudian ada stetoskop yang dikalungkan di lehernya. Orang yang melihat pasti akan menilai, ini pasti dokter. Profesinya tampak, karakternya pun juga tampak dari apa yang terlihat secara fisik. Seseorang yang menggunakan pakaian, kemudian terdapat clerical color, memakai jas atau mungkin memakai toga, orang kemudian dapat memberikan penilaian. Dia seorang pendeta, dia seorang pastor, dari karakter atau dari ciri khas atau tanda yang terlihat oleh mata. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita saudara-saudara sebagai orang Kristen, mestinya ada karakter-karakter tertentu yang menunjukkan bahwa kita semua itu adalah milik Kristus. Ada karakter-karakter tertentu yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang milik Kristus yang telah ditebus oleh kuasa pengorbanan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, pada saat ini mari kita bersama-sama memperhatikan kesaksian Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, di mana dari bacaan Injil hari ini kita dapat menemukan karakter-karakter sebagai penerima damai sejahtera. Karakter-karakter Kristen yang mestinya juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang menjadi wujud nyata dalam laku kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya kalau kita mempelajari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 tadi, ada 3 karakter sebagai penerima damai sejahtera. Apa saja 3 karakter tersebut? Yang pertama, karakter penerima damai sejahtera itu adalah seseorang yang tidak takut menghadapi badai persoalan dalam hidupnya. Yang pertama, karakter penerima damai sejahtera adalah seseorang yang tidak takut menghadapi badai persoalan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19, mari kita perhatikan. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu,
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Murid-murid Kristus berkumpul di satu tempat dan mereka mengunci semua pintu karena apa? Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Jelas kondisi situasi pada saat itu membuat murid-murid tentu sangat takut terhadap orang-orang Yahudi. Mengapa mereka takut? Mereka takut jika kemudian mereka ditangkap sebagai bagian dari kelompok atau gerombolan Yesus Kristus. Mereka tentu takut kalau kemudian akan mendapatkan hukuman yang sama, yaitu hukuman mati, seperti yang diterima oleh sang guru, yaitu Yesus Kristus. Wajar jika murid-murid pada saat itu memang menghadapi situasi kondisi yang membuat hati mereka takut, membuat mereka cemas. Bahkan untuk keluar dari tempat itu pun mereka tentu akan berpikir 1000 kali, iya atau tidak, saya harus keluar atau tidak. Tetapi dalam kondisi yang demikian, saudara-saudara, yang menarik adalah ketakutan dan kecemasan yang begitu menggegap dalam kehidupan mereka, yang menyergap hati mereka, dikuatkan dengan kehadiran Yesus Kristus. Dalam suasana yang cemas, dalam suasana yang takut, Yesus hadir di dekat mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus berpesan kepada mereka di ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka melihat Tuhan. Mereka merasakan kedatangan sang guru di tengah situasi yang cemas, di tengah situasi yang takut. Mengapa mereka kemudian menjadi berani? Karena mereka telah melihat sang guru. Karena mereka merasakan kehadiran Yesus di dekat mereka. Karena mereka telah melihat sendiri dengan mata mereka bahwa sang guru tidak meninggalkan mereka dalam suasana hati yang takut dan juga cemas pada saat itu. Itu berarti panggilan bagi kita untuk kemudian tidak takut menghadapi badai persoalan dalam hidup. Memang ada banyak persoalan yang dapat membuat kita takut dan cemas. Apalagi dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang belum selesai. Ada banyak ketakutan, ada banyak kecemasan yang sering kali kita rasakan yang menjadi beban kehidupan kita. Persoalan ekonomi atau kebutuhan keluarga. Atau mungkin ada sebagian dari saudara-saudara yang harus kehilangan pekerjaan. Membuat kita kemudian takut. Bagaimana akan hari esok? Saya akan makan apa? Bagaimana dengan pasangan saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Ada banyak ketakutan, kecemasan. Ketika COVID-19 begitu ganasnya menyerang kita semua sehingga banyak yang terpapar, kita kemudian menjadi takut, kita menjadi cemas. Ketika akan berhadapan dengan orang lain, ada banyak pertanyaan, jangan-jangan ia terpapar COVID-19, nanti saya juga kena. Jangan-jangan, ada banyak sekali jangan-jangan yang membuat kita kemudian takut juga untuk bersosialisasi, bertemu, bahkan bertemu dengan keluarga sendiri. Ada banyak ketakutan yang mungkin dirasakan oleh pemuda-pemudi saat ini ketika akan mencari pekerjaan di tengah situasi kondisi yang sulit seperti ini. Saya besok akan bekerja apa? Sekarang saya sudah selesai sekolah, selesai kuliah. Saya akan bekerja apa esok hari? Ada banyak ketakutan juga pemuda-pemudi gereja. Bagaimana dengan pasangan hidup saya di masa yang akan datang? Saudara-saudara, ketika kita tersekap oleh karena ketakutan, kecemasan, ataupun kita merasakan kekhawatiran yang sangat dalam,
ingatlah Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ia tidak jauh, ia di dekat kita. Ia mengerti apa yang menjadi kecemasan kita. Ia memahami apa yang menjadi ketakutan kita. Dan ia menjadi teman ketika kita merasakan kecemasan, kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita. Ini hal pertama, karakter penerima damai sejahtera tidak takut menghadapi badai persoalan dalam hidup karena Yesus hadir menjadi teman bagi kita. Yang kedua, karakter penerima damai sejahtera adalah seorang yang pemberi ampun. Karakter penerima damai sejahtera adalah seseorang yang pemberi ampun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus Kristus memberikan damai sejahtera kepada murid-murid dan menghembusi murid-murid dengan Roh Kudus, kita perhatikan Yohanes 20 ayat yang ke-23. Yesus memberikan perintah, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara, mari kita memahami, mari kita mengingat kembali akan tugas panggilan kita untuk memberi pengampunan kepada siapapun juga sesama kita. Mengapa kita harus memberikan pengampunan kepada sesama kita? Karena hukum Allah adalah hukum yang forgive and forget. Hukum Allah itu adalah ampuni kesalahannya dan lupakan dosanya. Allah yang Maha Kasih mengampuni kesalahan manusia, mengampuni pemberontakan manusia. Dan Allah tidak akan pernah mengingat lagi dosa-dosa manusia bagi mereka yang mau bertobat kepadanya. Ini yang menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen, memiliki karakter pemberi ampun. Karena apa? Allah sendiri telah mengampuni kita, telah melupakan dosa-dosa kita. Hukum forgive and forget itu menjadi dasar Allah mengangkat kita menjadi ciptaan baru. Nah, oleh karena itu kita kemudian dipanggil untuk memberikan pengampunan kepada siapapun juga. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah memeteraikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Seperti yang dikatakan di ayat 22, dan sesudah berkata demikian ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Terimalah Roh Kudus itu tidak hanya berlaku bagi murid-murid pada saat itu, tetapi juga bagi saya dan saudara-saudara pada masa kini. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita, berdiam dalam hati kita, dan itu mestinya yang membuat kita kemudian mau memberi pengampunan kepada siapapun juga. Sesama kita yang membuat kita terluka, sesama kita yang mungkin melecehkan kita, sesama kita yang mungkin memfitnah kita. Tuhan menghendaki kita ampuni mereka, lupakan kesalahannya. Karena disitulah karakter kita sebagai orang Kristen akan tampak seperti karakter Kristus yang juga telah mengampuni kesalahan kita dan juga melupakan dosa-dosa kita. Karena dengan mengampuni orang lain tanpa pamrih, karena dengan mengampuni siapapun juga yang bersalah kepada kita, itu berarti kita juga sudah menerima anugerah Allah yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka ini menjadi panggilan penting sehingga kita mau tidak mau memberi pengampunan kepada siapapun juga. Jangan pernah kotori batin kita yang sudah dibersihkan dengan kuasa Kristus Yesus, dengan kuasa Paskah Kristus itu, dengan kebencian maupun dendam. Karakter yang ketiga, yang terakhir adalah berpengharapan karena melihat karya Tuhan. Karakter penerima damai sejahtera yang ketiga adalah berpengharapan karena melihat karya Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudara, tentu ini menjadi situasi yang sangat ironis, bahwa murid-murid yang telah mendengar sendiri perkataan Yesus Kristus, murid-murid yang telah mendengar sendiri akan kesaksian bahwa ia akan menderita sengsara, akan disalibkan, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata ada yang tidak mempercayai, yaitu Thomas. Dan kalau kemudian kita mengingat akan murid-murid yang lain yang kemudian melihat Tuhan, justru disitulah kemudian kita belajar. Mari kita melihat karyanya. Mari kita melihat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dalam sejarah kehidupan kita masing-masing pasti ada banyak mujizat yang dilakukan Tuhan untuk kita semua. Mujizat adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh Allah, hanya dapat dilakukan oleh Allah. Maka itu yang kemudian mari kita mengingat, mari kita melihat bagaimana Ia mengangkat kita dari keterpurukan. Bagaimana Ia mengobati luka batin kita dari kekecewaan. Bagaimana Ia memberi kita harapan baru ketika usaha kita bangkrut, ketika kita gagal dalam studi, ketika kita melihat pergumulan yang berat dalam keluarga kita. Lihatlah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan mengingat dan melihat karya Tuhan yang nyata dalam sepanjang kehidupan kita, memampukan kita untuk menjadi manusia yang tidak mudah putus asa. Memampukan kita menjadi manusia yang tidak mudah patah semangat. Dan memampukan kita menjadi manusia yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi persoalan kehidupan apapun juga. Saudara-saudara, 3 karakter ini mari kita lakukan. Mari kita wujud nyatakan sebagai karakter penerima damai sejahtera. Mari kita menjadi seorang Kristen yang tidak takut menghadapi badai persoalan dalam hidup. Mari kita menjadi seorang Kristen yang pemberi ampun kepada siapapun juga. Dan mari kita terus berpengharapan karena kita melihat karya Tuhan yang nyata dalam sejarah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan memperbaharui iman percaya kita. Marilah kita mengucapkan iman rasuli secara bersama-sama dengan sikap sempurna. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam Kristus Yesus, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami di negeri ini, baik para pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kebijaksanaan, agar para pemimpin kami dapat melakukan tugas mereka menjalankan roda pemerintah di negeri ini dengan baik. Dan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, para pemimpin kami Engkau mampukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa kami, masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kiranya Engkau juga memberi hikmat pada para pemimpin kami, agar mereka dapat menjaga dan juga mengkondisikan situasi Indonesia agar senantiasa aman, nyaman, dan sejahtera bagi kami semua, meskipun banyak hal yang berbeda yang kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kondisi saat ini, di mana kami masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tuhan berkati kami semua di tengah kondisi yang sulit ini, agar kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, agar kami terus Engkau beri hikmat, sehingga kami mampu berjuang di tengah kondisi situasi yang sulit saat ini, demi kelangsungan hidup kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan karena dampak dari pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka, Tuhan akan memelihara mereka, dan oleh karena itu gerakkan kami agar kami juga mau memperhatikan, peduli, dan bersimpati kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kondisi alam Indonesia yang tidak menentu, di mana ada berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia, baik banjir, tanah longsor, demikian juga erupsi Gunung Merapi dan kejadian lainnya. Secara khusus juga kami mengingat saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur yang menghadapi banjir maupun tanah longsor. Tuhan, kami percaya bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait dengan alam itu bukan penghukuman dari Tuhan, tetapi satu kesempatan di mana Engkau akan menyatakan karya Tuhan. Dan oleh karena itu gerakkan kami Tuhan, agar kami juga mau berbagi kepada saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi suasana yang memprihatinkan itu, sehingga kami juga belajar untuk mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri sendiri. Bapa dalam surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk GKI Pengadilan 35 Bogor sebagai gereja induk yang memelihara iman, memelihara rohani kami semua, Bapos GKI Yasmin. Tuhan berkati majelis, pengerja, dan siapapun juga yang melayani kami, agar dengan pelayanan dan juga pemeliharaan iman yang dilakukan oleh GKI Pengadilan 35 Bogor, kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, kami terus bertumbuh iman kami, sehingga kami terus mengingat akan cinta kasih dan anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kami semua. Oleh karena itu berkati para pelayan yang ada di GKI Pengadilan 35 Bogor agar dapat melakukan fungsinya dengan sebaik mungkin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pengurus Bapos GKI Yasmin. Engkau beri hikmat, Engkau beri kebijaksanaan agar para pengurus Bapos GKI Yasmin dapat melakukan fungsinya untuk kami semua, sehingga kehidupan iman kami terpelihara, sehingga iman kami senantiasa bertumbuh kepada Tuhan. Dan dengan demikian persekutuan kami juga semakin kuat, semakin erat oleh karena kuasa kebangkitan Kristus yang telah memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Kami juga menyerahkan pergumulan gereja Tuhan Bapos GKI Yasmin untuk mendapatkan hak beribadah kembali. Tuhan tolong kami agar kami dapat dengan bebas dan merdeka untuk menyatakan
iman kami kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu berkati Tuhan pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang berkompeten untuk pergumulan kami mendapatkan hak beribadah kembali, sehingga saatnya kami boleh beribadah dengan leluasa, dengan jaminan, oleh karena kondisi bangsa kami yang tertata oleh hukum ini. Kami berserah kepadamu atas pergumulan kami tersebut. Kami juga menyerahkan pergumulan jemaat dan para simpatisan Bapos GKI Yasmin dalam pergumulan keluarga. Demikian juga yang sudah lanjut usia. Tuhan senantiasa memberkati mereka agar terus berpengharapan kepada Tuhan. Yang sakit maupun dalam proses pemulihan, tolong kami agar kami juga mau peduli memperhatikan mereka dan bersyafaat bagi mereka juga. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah kami sebagai penerima damai sejahtera Kristus akan senantiasa berpengharapan dan berani untuk menghadapi realita kehidupan kami masing-masing demi kebahagiaan dan juga kesejahteraan kami semua. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami. Kami mengunjukkan syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini, melalui persembahan syukur yang telah kita siapkan dari rumah. Persembahan kali ini ketika ibadah masih secara online, sebaiknya langsung ditransfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening terpampang pada layar. Atau boleh juga Bapak dan Ibu sekalian kumpulkan, dimasukkan di dalam amplop. Lalu ketika keadaan sudah menjadi lebih baik, kita serahkan kepada bendahara gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan dialaskan pada kitab suci Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Selama persembahan berlangsung, kita diiringi pujian dari KJ 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat berdiri, mari kita bawa persembahan syukur kita serahkan kepada Tuhan melalui doa. Penerima damai sejahtera adalah umat Allah sekalian. Itulah yang menjadi landasan syukur kita. Begitu juga Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera senantiasa melimpahkan anugerah dan berkat-Nya kepada setiap kita. Marilah kita memberi dengan sukacita. Dengan demikian Tuhan juga akan menolong, menguatkan, memimpin setiap kita agar kita mampu memberikan persembahan yang hidup sebagaimana pelayanan-pelayanan kita, terlepas daripada persembahan-persembahan yang berupa benda mati sebagaimana yang kita serahkan saat ini. Suci dan kuduskan Dia Tuhan, agar
benda-benda mati ini sungguh menjadi berarti untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, juga akan dapat dengan efektif digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Umat tetap berdiri. Kita akan masuk kepada pujian pengutusan, yaitu diambil dari NKB 216. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja. Tahu dan panjang indera, Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu, juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.